Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Amelia Lubita dari kelas 3 AMBS, dan di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah saya, yaitu etika bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi saya, yaitu prinsip etika bisnis. Nah, di sini kita akan membahas tentang teorinya, tujuannya, manfaatnya dalam etika bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis adalah nilai dan prinsip yang menjadi pedoman kita dalam melakukan bisnis. Nah, etika bisnis juga mencakup standar perilaku yang memastikan bahwa perusahaan atau individu yang terlibat dalam bisnis bertindak dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Nah, adapun teori etika bisnis, yaitu adalah teori deontologis dan teori teleologis. Nah, teori deontologis ini yaitu pandangan etika yang menilai moralitas atau tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan atau kewajiban. Teori ini tidak mempertimbangkan akibat dari tindakan-tindakan tersebut, apakah baik atau buruk. Itu yang selanjutnya teori teleologis. Nah, pada teori ini yaitu menilai moralitas suatu tindakan atau keputusan berdasarkan tujuan, kegunaan, atau dampak positif yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan apa sih dalam kita beretika bisnis itu. Yaitu yang pertama, tujuannya yaitu etika bisnis memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha atau pembisnis agar dapat menjalankan bisnis itu dengan cara yang jujur dan adil, serta menjauhkan diri dari bisnis dengan cara curang yang dapat merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Yang kedua, tujuannya yaitu etika bisnis ini memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil-adil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Nah, pada etika bisnis dapat memberikan motivasi atau dukungan kepada pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Itu yang terakhir tujuannya. Serta etika bisnis ini dimaksudkan untuk menjauhkan suatu perusahaan atau pembisnis atau pelaku pembisnis dari citra yang tidak baik atau buruk, karena biasanya perusahaan atau pembisnis yang tidak memiliki etika bisnis dapat merugikan orang lain. Nah, itu di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada kejujuran atau honesty. Nah, kejujuran merupakan kunci keberhasilan pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sesuai porsi yang menjadi haknya, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria rasional objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga, saling menguntungkan atau mutualisme. Dalam kegiatan bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat, prinsip otonomi. Nah, otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang terakhir ada 5 prinsip integritas moral. Nah, pada prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaatnya. Apa sih manfaat pada etika bisnis itu? Nah, yang pertama manfaatnya
yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi kalau kita beretikanya baik dalam perusahaan, nah jadi nama baik atau reputasi perusahaan itu menjadi baik. Yang kedua yaitu perusahaan jadi lebih terpercaya. Jadi kalau kita beretikanya jujur, bertanggung jawab, adil, jadi itu perusahaan kita tuh lebih dipercaya oleh para pelanggan dan karyawan-karyawan kita dan lingkungan sekitar dan masyarakat. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang kerja yang nyaman. Jadi kalau lingkungan kerja kita nyaman, aman dan tentram, itu bekerjanya jadi lebih nyaman. Yang terakhir yaitu menjadi perusahaan yang berintegritas. Nah, di sini selesailah materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.